Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah menyusun rencana sukses. Pada video sebelumnya, kita telah menyampaikan tentang pentingnya menentukan visi sukses dan tujuan hidup Anda. Kali ini, kita akan membicarakan tentang pentingnya membuat rencana untuk mencapai tujuan sukses Anda. Seorang motivator yang cukup populer bernama Brian Tracy mengatakan bahwa problem utama yang dihadapi seseorang yang ingin sukses adalah adanya ruang kesenjangan atau gap antara posisinya saat ini dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupannya. Maka gap itu harus diisi dengan langkah-langkah penting dan strategis dalam bentuk perencanaan. Apa yang menjadi tujuan Anda akan jauh lebih mudah dicapai kalau Anda membuat perencanaan matang untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan membuat perencanaan, sesungguhnya Anda telah membuat 20% langkah awal untuk mencapai tujuan Anda. Ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat perencanaan yang baik. Langkah pertama, rumuskan secara lebih spesifik tujuan sukses yang sudah Anda rumuskan sebelumnya. Kalau tujuan itu terkait dengan aspek pendidikan, misalnya Anda masuk strata 1, ingin selesai studi tepat waktu dengan IPK memuaskan, maka tentukan lebih spesifik berapa tahun studi tepat waktu dimaksud, misalnya 3 tahun 10 bulan atau 8 semester. Kemudian IPK memuaskan itu berapa? Misalnya 3,8. Jika tujuan Anda memiliki kesehatan prima, maka tentukan misalnya berat badan yang akan Anda turunkan dalam 1 bulan. Misalnya 1 kilogram setiap bulan. Jika tujuan Anda terkait dengan kesuksesan bisnis atau meningkatkan penghasilan, maka tentukan berapa jumlah penghasilan yang ingin Anda capai. Misalnya omset bisnis Anda naik menjadi 50 juta rupiah setiap bulan. Demikian pula dengan tujuan-tujuan Anda pada aspek yang lain, baik terkait dengan karir, relasi, keluarga, dan sebagainya. Mengapa tujuan yang ingin dicapai harus dirumuskan secara lebih spesifik? Karena tujuan yang terlalu umum akan bersifat absurd dan kurang memotivasi Anda untuk mencapai tujuan itu. Tujuan yang lebih spesifik akan lebih terukur, measurable, dan lebih mudah mencapainya, achievable. Langkah kedua, tuliskan tujuan Anda di atas kertas atau catatan harian atau buku jurnal Anda. Dan tetapkan target waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Apakah 4 tahun, 1 tahun, 6 bulan, atau setiap bulan? Ini penting agar Anda bisa memerinci target pencapaian waktu itu dalam bentuk perencanaan kegiatan yang lebih spesifik. Langkah ketiga, buat daftar program atau kegiatan yang akan Anda lakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Program ini ada yang bersifat jangka panjang, misalnya program untuk 5-10 tahun ke depan, atau program jangka menengah, misalnya untuk 1-2 tahun ke depan, dan program jangka pendek dalam bentuk rencana kerja 6 bulanan, triwulan, setiap minggu, atau bahkan per hari. Program jangka panjang dan menengah mungkin agak global, sedangkan program jangka pendek lebih rinci. Akan lebih baik jika di dalam program kegiatan tersebut Anda identifikasi juga kemampuan seperti apa yang harus Anda miliki dalam rangka melaksanakan program tersebut. Misalnya untuk mencapai prestasi IPK 3,8, indeks prestasi kumulatif 3,8 tiap semester, Anda membutuhkan kemampuan cara belajar efektif atau cara membuat makalah yang baik. Atau jika tujuan Anda mencapai omset 50 juta rupiah per bulan, Anda harus memiliki kemampuan marketing yang efektif dan seterusnya. Lalu identifikasi juga informasi pendukung apa yang harus Anda kumpulkan agar pelaksanaan rencana Anda berjalan efektif. Selanjutnya Anda juga
dapat mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang ingin Anda hubungi atau yang ingin Anda jadikan mitra. Semakin detail identifikasi hal-hal yang Anda butuhkan untuk mendukung pelaksanaan rencana Anda, semakin besar pula kemungkinan tujuan Anda akan tercapai. Langkah keempat, uraikan rencana komprehensif yang Anda buat itu dalam bentuk schedule atau jadwal yang lengkap, baik itu berupa jadwal kegiatan bulanan, mingguan, dan bahkan harian. Semakin detail schedule yang Anda buat, semakin terarah kegiatan yang akan Anda laksanakan. Buatlah skala prioritas dalam menentukan kegiatan dalam jadwal tersebut. Jika dalam satu hari hanya ada satu kegiatan yang dapat Anda lakukan, tentukan kegiatan apa yang paling prioritas yang harus Anda dahulukan. Jika ada 3 kegiatan yang mampu Anda lakukan dalam satu hari, tentukan urutan kegiatan mana yang harus Anda dahulukan pertama kali, kegiatan yang kedua apa, lalu kegiatan yang ketiga apa. Langkah kelima, segera lakukan apa yang sudah Anda rencanakan itu secara konsisten dan fokus. Do it now, lakukan sekarang, jangan menunggu dan menunda. Tentu Anda harus realistis bahwa kegiatan yang Anda lakukan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi real di lapangan. Anda harus berani melakukan improvisasi dan penyesuaian-penyesuaian. Ingat, Anda bukanlah robot yang diprogram secara mekanistik untuk melaksanakan rencana secara kaku. Rencana yang dibuat adalah acuan umum yang dalam perjalanan waktu mungkin perlu dievaluasi atau disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Ada satu tips penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana yang akan Anda lakukan. Catat ya. Apa itu? Jadikan program atau kegiatan tersebut sebagai sebuah kebiasaan atau habits harian yang bersifat otomatis atau spontan. Lakukan saja apa yang menjadi program Anda sebagai sebuah rutinitas biasa tanpa mengaitkannya dengan tujuan yang telah Anda buat. Lupakan sejenak tujuan Anda. Lakukan saja kegiatan yang sudah Anda rencanakan sebagai habits, kebiasaan harian Anda. Langkah keenam, lakukan evaluasi dan peninjauan terhadap pelaksanaan rencana yang telah Anda lakukan secara berkala atau periodik. Misalnya di setiap akhir minggu dan akhir bulan. Ketika melakukan evaluasi itulah Anda dapat mengingat kembali tujuan awal yang ingin Anda capai. Berapa persen tujuan yang telah dicapai? Apa kekurangan yang harus diperbaiki? Jika sudah cukup baik, apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Oke, para sahabatku, para pejuang sukses, selamat mencoba dan lakukan sekarang. Sukses memang milik kita semua.